ini, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah para nabi dalam menyikapi ujian. Alhamdulillah di studio kita sudah hadir narasumber kita, Ustadz Ihsan Ahmad LCMA, yang akan membahas persoalan ini nantinya. Bagi pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana, tetap stay di channel kita ini, CBS TV. Mari kita simak bagaimana cara Nabi dalam menyikapi hal ujian ini, yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Ustadz Ihsan Ahmad LCMA. Kita persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillahil mujtaba wa ala alihi min ahli sidqi wa ahli wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin wa kafa. Para pemirsa CBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita sore ini menjelang waktu berbuka, kita menjadi salah seorang yang memanfaatkan waktu kita untuk mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya yang kita isi adalah dengan bersama-sama mendengarkan taujihat yang moga-moga insya Allah bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dan tentunya ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 hari kedua ini tidak terasa kita berada di dalamnya, dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri dan ibadah. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Moga senantiasa terucap di lisan-lisan kita sebagai bentuk rasa rindu dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan karena salawatnya kita hari ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak hal ini pula lah penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa CBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita hari ini adalah kondisi yang cukup susah, payah, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, mengetes keimanan kita, mengetes ibadah kita, melihat kondisi kita, bagaimana ibadah kita secara personal, bagaimana ibadah kita secara berjamaah, bagaimana ibadah kita dalam bersosial. Hari inilah, waktu inilah Allah Subhanahu wa taala menguji kita semuanya. Dan menariknya adalah ternyata ujian demi ujian ini telah Allah hadirkan kepada nabi-nabi sebelum kita. Dan ini adalah sebagai penguat keimanan kita, sebagai ujian apakah kita berhasil menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ataukah kita lalai dengan sifat-sifat duniawi kita. Maka di sini Al-Fakir ingin mengisahkan sedikit beberapa kisah dari nabi-nabi sebelum kita, bagaimana mereka menyikapi problema-problema kehidupan, namun mereka berhasil dan sukses menghadapi ini semua. Setidaknya seluruh para nabi dan rasul diuji. Namun ada di antara nabi-nabi tersebut yang diberikan ujian luar biasa, yang kebetulan secara kontekstual dengan hari ini hampir sama dengan kondisi kita. Yaitu kondisi di mana kita diisolasi, kita di lockdown, kita dibatasi ruang lingkup kita, ruang gerak kita. Namun bagaimana pula dalam kondisi seperti itu kita tetap bermanfaat dan ibadah kita berkualitas. Kita mulai bagaimana Nabi Yunus alaihissalam
menyikapi ujian dan problema kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin." Adalah Nabi Yunus alaihissalam adalah rasul kami yang kami utus. Wa dhannun idz dhahaba mughadiba. Dan tatkala Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, kesal. Kenapa? Karena kaumnya tidak mau mengikuti perintahnya, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdiru alaihi. Dia mengira bahwa kami tidak mampu memberikan ketentuan kepadanya. Sehingga apa? Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Idz abqi ilal fulqil mashhun." Tatkala ia datang menaiki sebuah kapal yang telah penuh. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian mereka menemui sebuah ombak yang luar biasa, maka mau tak mau salah satu dari penumpang kapal tersebut harus dijatuhkan. Maka diundilah. Maka Nabi Yunus alaihissalam merupakan salah seorang yang kalah dalam perundian. Akhirnya apa? Nabi Yunus alaihissalam ditenggelamkan, dilemparkan ke dalam lautan. Apa yang terjadi? Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seekor ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Fanada fi dhulumat. Ia memanggil dalam kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam tersadar bahwa ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujiannya disebabkan adalah karena ia memiliki sebuah kesalahan. Karena ia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan kesal. Akhirnya ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melantunkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Engkau tenggelamkan aku di dasar lautan, di dalam kegelapan, yang tidak ada satupun manusia pada waktu itu. Tapi yang aku dengar hanyalah tasbih dari para ikan-ikan. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata aku merupakan orang-orang yang zalim. Para pemirsa CBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena kalimat tasbih ini, apa kata Allah? La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena kalimat tasbih dan tauhid dan kalimat taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu sampai hari yub'atsun, hari kebangkitan. Tapi ternyata kalimat tauhid merubah takdir di masa depan. Kalimat tauhid merubah kondisi seseorang. Kalimat tasbih merubah kondisi seseorang yang tadinya berada di dalam kegelapan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang yang mulia. Bayangkan kalau kita hari ini berada seperti Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam kegelapan, tidak ada ventilasi udara, panas, tidak ada kipas angin, tidak ada listrik, tidak ada cahaya, tidak ada sinyal 4G, tidak ada. Tapi lantunan kalimat demi kalimat yang Nabi Yunus sampaikan adalah sebuah ikrar bahwa ia ingin bertaubat dan ia mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala selamatkan ia dan didamparkan di sebuah tepi pulau. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dipertemukan dengan 100.000 orang atau lebih, au yazidun. Kemudian mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai mereka kelak dibangkitkan di hari kiamat. Yang kedua, bagaimana kisah Nabi Ayyub alaihissalam ketika diberikan ujian dan diisolasi
di dalam rumahnya sendiri. Kita tahu di mana Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang Allah berikan kelimpahan rezeki dan keluasan harta, serta memiliki istri dan anak-anak yang sempurna. Namun tatkala ternyata itu menjadi ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana harta-hartanya, istri dan anak-anaknya diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayatnya Allah sebutkan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durra wa anta arhamur rahimin. Sampai suatu ketika Nabi Ayub memanggil Tuhannya, ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan aku tahu bahwa Engkau tidak mungkin membiarkan hambamu dalam kesulitan. Sehingga apa? Allah cabut penyakit-penyakit tersebut. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kami angkat penyakitnya, kami hapuskan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Kami ganti yang lebih baik dari segi keluarga, anak keturunan, harta, dan lain sebagainya lebih baik dari sebelumnya. Wa rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Ini menjadi rahmat dan karunia dari kami, kata Allah, dan sebagai pengingat bagi hamba-hamba seluruhnya. Hadirin, para jamaah ICBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam diisolasi di rumahnya dengan penyakit yang luar biasa, yang dimana orang-orang tidak mampu mendekatinya. Tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kenapa? Karena Ayub alaihissalam sabar dalam menghadapi ini semua. Sabar menghadapi penyakit yang luar biasa ini. Sabar menghadapi ta'un ini. Sabar menghadapi wabah ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya sebaik-baik hamba itu adalah mereka-mereka yang senantiasa berbuat baik. Hadirin jamaah ICBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke kisah yang ketiga yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bukan main, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam mengalami lockdown 2 kali dalam kehidupannya. Yang pertama, bagaimana ketika ia masih kecil, tatkala saudara-saudaranya tidak menyukainya, iri dengannya. Bahkan saudara-saudaranya berniat ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Di antara para sahabat, saudara-saudara berkata, jangan membunuh Nabi Yusuf. Alquhu fi ghayabatil jub. Lebih baik kalau seandainya kita lempar Nabi Yusuf ini ke dalam sumur. Yaltaqithu ba'dus sayyara. Semoga nanti sebagian musafir menemuinya dan mengangkatnya menjadi seorang anak ataupun menjualnya menjadi seorang budak. In kuntum fa'ilin. Kalaupun seandainya kalian ingin melakukannya. Yang kedua, ketika Nabi Yusuf alaihissalam difitnah, dihukum tanpa peradilan, dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada saksi dan hakim, tanpa adanya bukti. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, sungguh isolasi di penjara ini lebih baik bagiku. Lebih aku cintai daripada ajakan-ajakan para wanita-wanita itu. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalaulah seandainya ya Allah, karena rahmat Engkau jauhkan aku dari mereka, sehingga aku terjatuh ke dalam tipu daya mereka, wa akum minal jahilin. Tentu aku menjadi orang-orang yang bodoh, orang yang terkena tipu daya wanita. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang luar biasa,
mendapatkan ujian isolasi 2 kali dalam kehidupannya. Namun apa? Apakah Nabi Yusuf berhasil menghadapi ini semua? Tentu. Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi ini semua dengan 3 cara. Yang pertama, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nabi Yusuf memberikan wasiat kepada kita dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita kehidupannya hanya dalam 1 surat saja. Dan bagaimana kita perhatikan ketika Nabi Yusuf alaihissalam sukses menghadapi ujian demi ujian, isolasi demi isolasi dalam kehidupannya. Dengan 3 cara. Apa itu? Yang pertama bertakwa, yang kedua bersabar, dan yang ketiga senantiasa berbuat ihsan, yaitu senantiasa berbuat baik. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Apalagi dalam keadaan terzolimi, apalagi dalam kesempitan, apalagi dalam susah payah, Allah Maha tahu dengan kondisi tersebut. Namun kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin sadar dengan hal ini semua, dan kita bertakwa, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan, sekecil apapun. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan. Walau talqa ala akhaka, walau tabassama ala akhika, wajhika sadaqah. Walaupun engkau hanya tersenyum kepada wajah saudara engkau, maka itu merupakan sebuah sedekah. Hadirin jamaah ICBS TV yang kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah-kisah para nabi dalam menghadapi ujian, lockdown, dan isolasi dalam kehidupannya. Dan kita tidak pungkiri juga, ada sebuah kisah para pemuda yang juga diisolasi dalam gua, yang dimana mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah sekelompok pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beriman, maka Allah tambahkanlah hidayah kepadanya. Mereka itu bersatu, ingin kabur dari raja yang zalim, ingin kabur dari masyarakat yang menyembah berhala pada waktu itu. Dan Allah datang sebagai sebaik-baik penolong bagi mereka. Sehingga apa? Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansyur lakum rabbukum min rahmati. Seketika itu mereka sadar, mau tidak mau kita harus kabur. Mau tidak mau kita harus mengisolasi diri kita. Sehingga Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk kabur atau menyembunyikan diri mereka di dalam sebuah gua. Dan mereka Allah selamatkan di sana 300 tahun atau 309 tahun. Masa yang cukup lama. Isolasi yang sangat lama. Yang mungkin hari ini belum pernah kita rasakan. Tapi apa? Itu semua terjadi bentuk ketauhidan kita. Bentuk kesabaran kita. Bentuk amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya apa yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi ini, akhirnya mereka merasakan keberhasilan. Allah berikan pergantian masa. Yang dahulunya adalah masa-masa jahiliyah. Masa raja di mana raja tersebut menyembah taghut, berhala. Namun Allah ganti dengan masa yang lebih baik. Di mana pada waktu itu raja dan kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua zikra lil abidin, sebagai pengingat bagi kita di hari ini. Jamaah ICBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya
kisah yang telah kami sebutkan bukanlah hanya kisah belaka, tapi ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya hari ini. Bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Bagaimana para nabi-nabi dahulu menyelesaikan permasalahannya di tengah isolasi yang luar biasa dengan senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya kita melihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam Allah selamatkan dengan kalimat-kalimat tauhid, makanya hari ini kita biasakan di lisan-lisan kita dengan kalimat-kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalaulah seandainya Nabi Ayub alaihissalam menyikapi isolasi yang Allah berikan kepadanya dalam bentuk sabar, tentu hari ini tugas kita adalah bagaimana kita membuat diri kita lebih sabar, menyikapi berbagai macam problema hari ini dengan penuh kesabaran. Sebagaimana Nabi Ayub yang pernah lakukan ketika Allah memberikan kepadanya ujian. Bagaimana pula Nabi Yusuf alaihissalam Allah berikan solusi demi solusi atas segala macam problema yang ia hadapi dalam kehidupannya. Sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada kita trik-trik dan metode agar sukses dalam menjalani kehidupan. Apa itu? Innahu may yattaqi wa yasbir. Siapapun yang bertakwa kepada Allah dan dia bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yakin setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Dan kalaulah kita berpikir sebagaimana Ashabul Kahfi hari ini, kabur ke perbukitan, menjaga dirinya dari wabah kesyirikan, maka kita tidak ada salahnya juga hari ini menjaga kewaspadaan kita, menjaga diri dan keluarga kita dari penyakit-penyakit yang luar biasa dengan berdiam diri di rumah saja. Moga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita. Bapak Ibu jamaah ICBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kisah-kisah ini bisa kita kontekstualisasikan dengan bulan Ramadan hari ini. Bagaimana kita menjadikan takwa, bagaimana kita menjadikan kalimat tauhid, bagaimana kita jadikan sabar sebagai perisai dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita menjadikan ini semua menjadi pelajaran kehidupan kita. Bagaimana ini semua menjadi undang-undang dasar pribadi kita ketika bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan istri kita, bagaimana kita bisa sabar. Dengan anak-anak kita, bagaimana kita sabar. Dengan sosial kita, bagaimana kita bisa sabar. Dan tentu pula bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi hari-hari kita hari ini. Bagaimana puasa kita? Bagaimana bacaan Al-Quran kita? Bagaimana sedekah kita? Bagaimana tahajud dan qiyamul lail kita? Tentu ini semua adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mencabut wabah ini kalau kita tidak bertakwa secara pribadi dan sosial dan kita tidak bersabar secara pribadi dan sosial. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menarik kalau seandainya hari ini kita mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Di mana Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang ta'un. Fa akhbarani annahu 'adzabun yab'atsuhu Allah 'ala man yasha. Bahwa sesungguhnya ta'un itu atau wabah itu adalah penyakit yang Allah utus kepada siapapun yang ia kehendaki. Namun apa? Wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Berbeda. Ta'un ini menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Laisa min ahadin yaqa'ut ta'un. Kemudian baginda Rasulullah SAW melanjutkan, tidaklah seseorang itu
terkena atau tertimpa musibah ta'un, fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban. Kemudian dia berada di dalam rumahnya dalam keadaan sabar dan muhtasiban, mengingat-ingat kesalahannya, mengukur-ngukur amal buruknya dahulu, bagaimana atau apa saja yang pernah ia lakukan selama dulu ketika ia masih sehat. Maka itu semua menjadi amal muhasib, amal yang kelak akan ia renungkan di dalam kesendirian. Maka apa kata baginda Rasulullah SAW? Kana ajruhu mithla ajrus syahid. Maka adalah orang-orang yang berdiam diri di rumahnya dalam keadaan sabar dan muhtasiban, maka pahalanya bagaikan pahala orang-orang yang syahid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hari ini kita berada di rumah-rumah kita. Tentu kita bisa mengisinya lebih optimal, lebih berkualitas. Bagaimana kita lebih mengisinya dengan membaca Al-Quran, bercengkrama dengan istri dan anak-anak kita untuk rajin membaca Al-Quran. Kita ajak keluarga kita untuk bangun malam. Kita ajak keluarga kita untuk sahur agar mendapatkan keberkahan dan lain sebagainya. Sungguh banyak hal yang berkualitas yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Terakhir, sebelum saya menutup kajian ini, saya ingin menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah SAW. 4 orang, arba'atun nafar, mushtaqatun lil jannah. 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran. Mereka para pembaca Al-Quran. Wahafidhul lisan. Mereka yang bisa menjaga lisan. Wa mut'imul ji'an. Mereka yang suka menderma, memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Wasaim fi syahri Ramadan. Dan mereka yang berbuka di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini keempat-empatnya bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Mari kita isolasi diri kita di rumah-rumah kita, menjaga istri dan anak-anak kita dari hal-hal yang buruk dan senantiasa meningkatkan kewaspadaan kita, senantiasa bertakwa, bersabar dan senantiasa berbuat amal baik. Moga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan baik kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan pada sore hari ini. Baik pemirsa CBS TV dimanapun berada, pembahasan yang menarik yang disampaikan oleh Ustadz kita di sore tanya jawabnya silakan di nomor HP kami yang tertera di layar kaca di 0821 7317 2824. Namun sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sore hari ini, kita sapa dulu pendengar kita sapa dulu pemirsa kita yang menyimak siaran kita di sore hari ini. Ada dari Padang Panjang juga hadir bersama kita. Selamat menyaksikan channel kita di sore hari ini. Kemudian juga ada yang hadir di sore hari ini yang monitor dari Mandailing Natal juga hadir, dari Batam juga, dari Riau juga selamat menyaksikan, dari Bandung juga selamat menyaksikan siaran kita di sore hari ini. Sekali lagi bagi yang ingin bertanya jawab tentang topik kita pada sore hari ini silakan di 0821 7317 2824. Oke, baik Ustadz, tentang materi kita di sore hari ini mengenai cara Nabi dalam menyikapi setiap musibah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini ada pertanyaan dari pemirsa kita yang masuk di sore hari ini. Melihat realita yang ada pada saat ini Ustadz, seperti yang terjadi, yang sama-sama kita rasakan, masa-masa sulit pada masa ini,
ini terkadang kita lihat memang masih banyak di antara saudara-saudara kita terkadang memang belum sepenuhnya sabar dalam menghadapi ujian ini. Terkait dengan materi yang Ustaz sampaikan tadi, seperti para nabi yang diberi ujian oleh Allah begitu sabar, ini rahasia khusus bagi para nabi sehingga beliau begitu mampu menyikapi dengan sabar setiap ujian ini. Ini apa rahasianya, Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Salmi. Iya. Rahasia yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dahulu adalah mereka senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di masa karantina. Sehingga ketika mereka berada di dasar lautan, ketika mereka berada di dalam gua, ketika mereka berada di rumah-rumah mereka, ketika mereka berada di penjara, yang mereka lakukan adalah memperbanyak ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin berbeda dari kondisi kita hari ini. Orang hari ini mengisolasi diri mereka di rumah, tapi kurang akan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal tersebut kurang menumbuhkan keimanan di dalam hati, sehingga muncullah rasa kesal, rasa marah kepada Tuhannya. Kenapa demikian? Karena rasa iman tadi tidak ada. Karena tidak adanya keyakinan bahwa segala macam musibah yang Allah berikan itu datangnya dari Allah. Bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kualitas, menaikkan level kualitas mereka di dalam beribadah. Dan ini yang mungkin kurang dari kita hari ini. Ketika kita mengisolasi diri kita di rumah-rumah kita, terutama di bulan Ramadan, yang seharusnya kita menyibukkan diri kita dengan beramal soleh, namun kita mungkin lebih banyak melakukan hal-hal yang bersifat sia-sia, yang bahkan itu menjauhkan diri seorang hamba dari Sang Khalik. Nah, inilah kondisi-kondisi yang membedakan kita hari ini dengan para nabi-nabi terdahulu. Yang kedua adalah bagaimana para nabi-nabi tersebut mereka sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bersamaan itu pula mereka meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Berbeda dengan kondisi kita hari ini. Ketika kita diisolasi misalkan, kita malah juga masih bermaksiat. Padahal ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tapi para nabi-nabi dan rasul dahulu, mereka senantiasa bertakwa kepada Allah dan dibarengi dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Makanya apa kata baginda Rasulullah SAW? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun berada. Wa atbi'il hasanat wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan senantiasalah barengilah barengilah keburukan dengan amal soleh. Supaya apa? Tamhuha, supaya amal-amal soleh tadi menghapus keburukan-keburukan kita. Dan kondisi hari ini dalam rangka isolasi ini, kita berada di rumah ini adalah bentuk penghapusan atas dosa-dosa kita. Jadi jangan kira hari ini kita tidak berbuat apapun. Melainkan hari ini di rumah-rumah kita adalah bentuk dalam rangka penghapusan atas dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Pembatasan ruang lingkup kita hari ini, moga-moga bisa menjadi pembatasan atas kemaksiatan-kemaksiatan kita. Kira-kira begitu. Oke, pemirsa, jawaban yang telah diberikan oleh narasumber kita pada sore hari ini sungguh sangat luar biasa sekali terhadap fenomena dan realita yang kita hadapi pada masa-masa yang terjadi pada saat ini. Menyambung pertanyaan dari nomor 1 tadi, Sani, yang kedua, pertanyaannya menyambung juga dengan apa yang akan kita bahas. Seperti dengan keadaan yang sekarang ini, Ustadz, memang kita rasakan ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang dipenuhi dengan berbagai macam keadaan yang ada membuat diri kita memang terbatasi, begitu. Seharusnya dalam menyikapi ini, sikap apa yang harus kita perbuat selaku kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi musibah ini? Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketakwaan, alias sabar dalam beribadah. Bagaimana kita bisa menghadirkan terus bersabar. Baru tadi sholat subuh, kemudian ada sholat zuhur, kemudian ada lagi sholat asar, kemudian ada lagi sholat maghrib, kemudian ada lagi sholat isya, tarawih, witir, tahajud dan sebagainya.
Ketika kita sabar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah pasti akan memberikan balasan yang terbaik. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Bagaimana kalau seandainya di hadapan kita ada kemaksiatan? Kita bisa membuat diri kita lebih sabar untuk tidak jatuh ke dalamnya. Bagaimana kita bisa bersabar untuk tidak terjerumus kepada kemaksiatan tersebut? Bagaimana kita bersabar menjaga diri kita untuk tidak terkena dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di hadapan kita? Maka sabarlah kunci utama dalam menghadapi ini. Yang ketiga adalah sabar dalam rangka musibah yang Allah berikan. Hari ini, kondisi kita hari ini Allah berikan musibah ujian sebagai penguat keimanan kita. Tentu di antara kita tidak ada yang salah ketika kita mengatakan, "Ya Allah, kenapa Engkau berikan ujian yang luar biasa? Engkau berikan kesempitan hari ini. Kami susah mencari rezeki. Kami susah untuk berbuat ini dan itu." Tentu ini menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi seorang hamba kepada Tuhannya. Dan ini sangat normal sekali sebagai manusia. Namun kita sebagai orang-orang beriman tentu memandangnya dari segi yang berbeda. Kenapa demikian? Karena orang-orang melihatnya ini bukanlah sebagai musibah belaka, tetapi ini menjadi ladang amal mereka. Mari kita perhatikan seekor burung. Bagaimana burung tersebut tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki jabatan. Tapi ia sadar ketika ia keluar di pagi hari, yakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya. Maka Allah jamin rezekinya kepada burung tersebut ketika ia pulang sore hari, plus memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Burung yang tidak punya pekerjaan dan jabatan. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Tentu kita pun juga harus mengambil filosofi burung tersebut. Kita keluar dari rumah kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga diri kita, berwaspada dari hal-hal yang buruk dan jauhi kemaksiatan, maka yakinlah pasti Allah akan memberikan kelapangan dan kemudahan-kemudahan kepada kita. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapapun yang bertakwa kepada Allah akan Allah hapus keburukan-keburukannya dan lain sebagainya. Sehingga kunci kita hari ini bagaimana takwa sebagai mindset kita dalam beramal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik sebagaimana seekor burung yakin dan patuh kepada Allah dengan bertakwa dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa. Pemirsa CBS TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, dalam menghadapi masa-masa sulit yang sama-sama kita rasakan pada saat ini, ternyata kunci yang paling terpenting itu adalah kita harus bersikap sabar dalam setiap menghadapi musibah ini. Tingkatkan terus ibadah kita, perdekat diri kita kepada Allah, dan juga akui semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, dan tidak ada jalan yang lain selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa CBS TV yang kami muliakan dan juga yang sudah monitor di sore hari ini kita jawab satu pertanyaan pemungkas lagi nih Ustadz. Sepertinya ini masih ada keraguan di dalam diri pemirsa kita dalam hal ini terkait dengan persoalan fikih. Dalam hal ini mungkin bisa kita jelaskan karena waktu kita sedang terbatas. Dan ini kalau seandainya di dalam bulan Ramadan ini Ustadz, kemudian juga fenomena yang terjadi pada saat ini, pertama, kalau seandainya kita berkumur-kumur dalam berwuduk di dalam bulan Ramadan ini bagaimana juga hukumnya nih Ustaz. Kemudian yang kedua ada di sini, kalau dalam masa sulit seperti ini, seperti para medis dan lain sebagainya, sehingga mereka juga mengalami keterbatasan dalam melaksanakan ibadah. Jadi dalam hukum fikihnya mereka beribadah memakai pakaian OPD dan lain sebagainya. Ini bagaimana dalam pandangan Islam? Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik bagaimana kalau seandainya kita kumur-kumur Ustaz. Pertanyaan selanjutnya adalah buat apa kumur-kumur? Tentunya di sini para ulama fikih mengatakan, terutama Syafi'iyah menyebutkan bahwa madmadah ini adalah hukumnya makruh ketika berpuasa. Kenapa demikian? Karena khawatir akan
masuk dan merusak puasa kita. Apalagi kumur-kumur yang tidak ada manfaatnya dalam konteks kajian kesehatan. Hanya kumur-kumur belaka dalam rangka menghilangkan haus dan dahaga. Maka ini hukumnya makruh. Maka makruh artinya dibenci. Maka seyoknya ya kita untuk tidak melakukan hal seperti ini. Sama halnya dengan misalkan berenang di bulan Ramadan. Silahkan. Tapi akan ada kekhawatiran kalau seandainya air tersebut masuk ke dalam mulut kita. Dan khawatirnya bisa akan membatalkan ibadah puasa kita. Makanya untuk menghindari hal-hal yang buruk ini, makanya lebih baik kita tinggalkan. Makanya para ulama fikih bersepakat bahwa ini hukumnya makruh karena akan memberikan kemudaratan kepada puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Ustadz, bagaimana dengan saudara-saudara kita hari ini yang berjuang di garis terdepan dalam dunia kesehatan? Maka di sini pastinya ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini konteksnya dalam kajian puasa. Maka segala macam hal-hal yang membuat sulit dalam berpuasa, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Misalkan seorang musafir yang lelah, kecapean, maka dalam konteks seperti ini boleh untuk berbuka puasa. Seseorang yang hamil, wahnan ala wahnin, susah, masa kehamilannya sudah 8 bulan, maka kondisi seperti ini pun diperbolehkan untuk berbuka puasa. Dan konteks kemudian adalah ketika seseorang dokter misalkan, ataupun perawat yang berada di garis terdepan, ketika mereka menemukan kesulitan-kesulitan yang kira-kira itu menjadi rukhsah dan sesuai uzur syar'inya diperbolehkan untuk berbuka puasa, maka diperbolehkan. Hal ini juga sejalan dengan lajnah tarjih yang disebutkan oleh pimpinan Muhammadiyah beberapa hari yang lalu. Di poin B-nya disebutkan bahwa dalam rangka kasus hari ini, karena kita ingin menjaga diri kita, meningkatkan imunitas tubuh kita dan lain sebagainya, tentu dalam hal ini perlu adanya fisik yang kuat, tubuh yang kuat. Maka kalau seandainya ahli medis, perawat, suster dan sebagainya, jika dirasa akan membahayakan dirinya kalau seandainya ia berpuasa, maka di sini lajnah tarjih mengatakan boleh untuk berbuka puasa. Tapi ingat, ini harus melalui syarat dan ketentuan yang ada. Artinya tidak pula semena-mena membatalkan puasa ini. Kenapa demikian? Karena puasa ini adalah ibadah yang sangat langka, yang hanya akan datang setahun sekali. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita mampu, imun kita masih kuat, fisik kita masih kuat, tubuh kita masih kuat, maka laksanakanlah. Namun hari ini khusus bagi dokter kita, suster dan perawat kita yang berada di garis terdepan menghadapi wabah hari ini, jika itu semua terkena dalam rangka meningkatkan imunitas dan menjaga diri mereka dari wabah penyakit, maka hal ini diperbolehkan bagi mereka untuk membatalkan ibadah puasa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin, amin. Baik pemirsa, saya yang bertugas di